Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Angin dan awan bergulung-gulung, dan langit serta bumi berubah warna. Langit yang luas tiba-tiba terkoyak, dan cahaya keemasan yang kuat meledak darinya. Pupil mata Su-han tiba-tiba mengecil, memperlihatkan ekspresi yang luar biasa. Apakah sudah waktunya untuk menerobos ke alam dewa kuno? Dia pernah mengalami hal semacam ini di kehidupan sebelumnya dan melihatnya berkali-kali, jadi dia secara alami sudah familiar dengan hal itu. Para dewa kuno ada di dunia ini, cahaya keemasan bersinar, bintang-bintang bersatu, dan suara-suara suci bergema. Sebagai alam tertinggi di bidang bintang superior, setiap kultivator yang menerobos alam dewa kuno akan memicu manifestasi suara suci, sama seperti 9 menara pengadilan manusia sebelumnya. Namun perbedaannya adalah suara suci yang ditimbulkan oleh 9 menara pengadilan manusia hanya berada dalam lingkup istana pengadilan manusia, sedangkan suara suci yang ditimbulkan oleh alam dewa kuno menyapu seluruh wilayah bintang superior. Wung! Tekanan yang luar biasa itu berubah menjadi suara berdengung, yang berasal dari retakan. Mata Su-han berkilat cepat, langkah selanjutnya adalah membiarkan jiwa meninggalkan tubuh dan kembali ke zaman kuno dengan bantuan orang suci. Ini adalah langkah kedua dan paling penting untuk menerobos alam dewa kuno. Tidak perlu sumber daya, hanya pencerahan, layaknya menjadi manusia biasa. Selama kamu bisa memiliki sedikit pemahaman tentang suara suci, kamu bisa berhasil kembali ke zaman kuno dan dipromosikan menjadi dewa kuno. Semakin Anda mengerti, semakin kuat kekuatan Anda setelah promosi. Ini juga salah satu alasan mengapa beberapa dewa kuno dapat menekan makhluk lain pada tingkat yang sama. Begitu seseorang berhasil naik ke dewa kuno, aturan Dao Agung akan segera turun. Seberapa besar kendali seseorang bergantung pada seberapa banyak pemahamannya dari suara suci ini setelah jiwanya meninggalkan tubuh. Aturan-aturan Tao berada di atas segala hukum dan hanya berada di bawah tatanan dan asal-usul. Asal-usul adalah sumber utama segala kekuatan, dan keteraturan adalah sarana terkuat di bawah asal-usul. Kebanyakan orang-orang luar biasa dan berkuasa di tanah suci telah menguasai beberapa tata tertib. Mereka dapat menciptakan ranah ketertiban mereka sendiri. Di ranah ketertiban mereka sendiri, mereka adalah protagonis, dan kekuatan tempur yang dapat mereka kerahkan akan lebih dari 10 kali lipat kekuatan tempur mereka sendiri. Di kehidupan sebelumnya, Su-han telah menciptakan ranah keteraturannya sendiri, dan menggunakannya untuk bertabrakan dengan ranah keteraturan lawan. Adegan itu sungguh mengguncang dan menghancurkan. Pada saat ini di istana pengadilan manusia, langit yang terkoyak semakin menjauh, dan jiwa Fang Ji berangsur-angsur muncul, tampaknya hendak perlahan-lahan menyatu dengan cahaya keemasan. Namun pada saat ini, suara dengungan di jalan raya tiba-tiba menghilang, cahaya keemasan yang tak berujung langsung menghilang, retakan cepat sembuh, dan semua gerakan menghilang. Apa yang telah terjadi? Menurut catatan dalam buku-buku kuno, keributan tadi seharusnya terjadi pada Tuan Fang Wei, yang akan menerobos ke alam dewa kuno, kan? Ada apa? Kenapa tiba-tiba berhenti? Ekspresi banyak siswa di istana penyewaan sedikit berubah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fang Ji. Jika mereka dapat menyaksikan penampakan dewa kuno dengan mata kepala mereka sendiri, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Sayangnya, itu gagal. Su-han mendesah pelan, kultivasi Fang Ji sudah lama sempurna, tetapi pencerahannya masih belum memadai. Dao menyadari kekurangannya, jadi ia menarik kekuatannya. Sayang sekali, mata Fang Ji perlahan terbuka, ekspresinya menunjukkan sedikit kehilangan, namun juga dipenuhi dengan kegembiraan yang kontradiktif. Gagal, katanya pada Su-han. Tidak masalah. Su-han tersenyum dan menghiburnya, karena Tuan Fang sudah memahami batas-batas aturan, menerobos ke alam dewa kuno hanyalah masalah waktu. Jika ada kesempatan lagi, Tuan Fang pasti akan berhasil. Hahaha.
Fang Ji tertawa terbahak-bahak, tampaknya tidak mau yang dibayangkan. Saya memang telah menemukan batas aturan, dan saya 80% yakin bisa memperluasnya. Saya yakin jika ada kesempatan lain, saya pasti akan berhasil. Saat dia berbicara, dia menarik napas dalam-dalam, dan harapan kuat muncul di matanya. Alam dewa kuno. Sejujurnya, meskipun Fang Ji telah mencapai puncak alam dewa surgawi dan membenamkan dirinya di dalamnya selama lebih dari 100.000 tahun, dia tidak pernah berani berharap bahwa suatu hari dia akan mencapai alam dewa kuno. Melihat ke arah bintang atas, ada banyak sekali orang, tapi berapa banyak yang ada di alam dewa kuno? Mereka adalah bintang-bintang cemerlang pada era ini, yang tak terjangkau. Dan sekarang, dia juga memiliki kesempatan ini. Keluarga Fang memang keluarga super. Su Han berkata, Fang Ze adalah kepala istana Yunwang Mansionku. Dia seharusnya segera mencapai alam dewa surgawi. Fang Xijin bahkan lebih mengesankan. Baik dari segi bakat maupun kecepatan kultivasi, kata-kata tak mampu menggambarkannya. Tuan Fang Wei juga akan segera mencapai alam dewa kuno. Kalau tidak salah, keluarga Fang pasti sudah memiliki seorang kultivator alam dewa kuno, kan? Tanpa menunggu Fang Ji menjawab, Su Han melanjutkan, sebagai kekuatan teratas di zona ke-7, mustahil tidak ada penguasa alam dewa kuno. Jika Tuan Fang Wei menerobos lagi, maka keluarga Fang akan memiliki 2 penguasa alam dewa kuno. Pada saat itu, mereka pasti akan meroket ke langit, melampaui keluarga lain, dan menjadi salah satu keluarga teratas di 7 zona. Fang Ji menggelengkan kepalanya pelan. Semua orang di istana, apapun yang mereka lakukan, akan bertindak berdasarkan perspektif kebaikan umat manusia. Di mata kami, musuh kami semua manusia. Selama mereka tidak melakukan kejahatan keji dan membawa bahaya tersembunyi bagi umat manusia, kami tidak akan menindak mereka dengan mudah. Terus terang saja, keluarga Fang adalah keluarga Fang, dan aku adalah aku. Mata Su Han berbinar. Tuan Fang, Anda memiliki karakter yang sangat saya kagumi. Jika saya belum tentu bisa melakukan apa yang Anda lakukan. Dulu, aku berani mengatakan ini lagi, tapi sekarang itu hanya omong kosong belaka. Fang Ji mendesah pelan. Semua orang bersaing demi kepentingan masing-masing. Bagi masyarakat zaman sekarang, orang-orang di istana manusia yang rela berkorban demi umat manusia sebenarnya adalah sekelompok orang bodoh. Jangan sebutkan itu. Fang Ji menatap Su Han dan berkata, aku sangat berterima kasih padamu. Jika kau tidak menyerahkan dunia fana dan menjadikannya warisan, yang menyebabkan 9 menara pengadilan manusia secara otomatis mengaktifkan suara suci Dao Agung, aku tidak akan pernah bisa menembus batas aturan, apalagi memiliki kesempatan untuk menyentuh level super tertinggi alam dewa kuno. Aku berutang budi padamu sebelumnya, dan sekarang, aku berutang budi lagi padamu. Su Han tidak rendah hati, tetapi tersenyum dan berkata, saya khawatir Anda masih berutang yang ketiga. Oh, dari mana itu berasal? Fang Ji tampak bingung. Kesempatanmu berikutnya untuk menjadi dewa kuno seharusnya ada di dunia fana saya. Su Han merenung sejenak, lalu melanjutkan, dunia fana itu, tempatku mengalami 100 tahun, juga mewakili hangat dan dinginnya sifat manusia. Selama kau bisa memahaminya sedikit, kau pasti bisa naik ke alam dewa kuno. Tubuh Fang Ji gemetar dan dia menatap Su Han dengan seksama. Su Han tidak mungkin berbohong, karena dia sendirilah yang paling tahu tentang dunia fana tempat dia tinggal. Jika kau benar-benar bisa menerobos ke dunia fana, maka aku akan berutang budi padamu yang ketiga. Fang Ji tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri, aku tidak pernah memanfaatkan siapapun seumur hidupku, tapi aku baru mengenalmu beberapa hari dan aku sudah berutang 3 kebaikan padamu. Kau benar-benar musuhku. Ini jelas sebuah lelucon, dan Su Han tidak menganggapnya serius. Ia seakan teringat sesuatu dan bertanya, istana penyewa telah mengamati dunia dan mempelajari banyak sekali berita. Aku ingin tahu apakah Tuan Fang Wei mengenal seorang wanita bernama Linger.
Su-han bertemu gadis ini di kapal besar saat dia menuju Laut Meteorit. Mereka berdua hanya pejalan kaki dan tidak banyak berinteraksi, tetapi Su-han selalu merasa bahwa wanita ini sedikit berbeda. Terlebih lagi, Chen Yuting, tuan muda Jin Jianting, pernah ingin menyerang Sun Luo, tetapi dihentikan oleh Linger, yang kemudian membawa Sun Luo pergi. Linger jelas tidak takut pada Chen Yuting, tetapi dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, seperti seorang gadis kecil yang melarikan diri dari rumah. Masih tertinggal, Fang Ji tertegun sejenak, putri kecil dari Istana Naga di Laut Cina Timur. Mata Su-han menyusut, Istana Naga Laut Cina Timur. Laut yang paling berbahaya di bidang bintang atas adalah Laut Meteorit. Tetapi jika kita berbicara tentang wilayah laut yang paling luas, pastilah Laut Cina Timur. Itulah dunia klan naga yang sesungguhnya. Su-han tentu tahu tentang Istana Naga di Laut Cina Timur. Ia telah berada di sana berkali-kali di kehidupan sebelumnya, menyebabkan keresahan di istana dan menjadi legenda di antara rakyat. Ya, itu adalah Istana Naga di Laut Cina Timur. Mata Fang Ji dipenuhi kerinduan dan kekaguman. Ketika aku menyebut Istana Naga Laut Timur, aku teringat pada Kaisar Naga Iblis kuno. Ketika ia berada di wilayah bintang atas, para naga Laut Timur sering menimbulkan kekacauan di daratan. Terutama para ksatria naga yang kuat itu. Dibandingkan dengan manusia, mereka benar-benar tak terkalahkan di level yang sama. Kecuali mereka yang kultivasinya lebih tinggi, tak seorang pun berani melawan mereka secara langsung. Namun, Kaisar Naga Iblis kuno tiba-tiba muncul, dan dengan kekuatannya sendiri, ia hampir menghancurkan seluruh Istana Naga Laut Cina Timur, membuat Laut Cina Timur kacau balau dan meratap. Ia pastilah pahlawan yang tak tertandingi. Su-han sedikit mengernyit, Tuan Fang, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Oh, aku lupa. Sekarang giliran dia yang mengendalikan langit. Fang Ji menggelengkan kepalanya pelan. Bukan apa-apa. Banyak sekali orang di dunia ini yang membicarakan Kaisar Naga Iblis kuno. Bahkan setelah bertahun-tahun, kisahnya masih diceritakan di dunia manusia. Aku khawatir ada juga legenda tentangnya di Istana Naga Laut Cina Timur. Aku melakukan hal yang benar, jadi tidak perlu takut. Dia penuh dengan jiwa kepahlawanan dan kebenaran, dan sesungguhnya dia tidak terlalu takut terhadap Star Alliance. Jika kita benar-benar berbicara tentang kekuatan, Istana Pengadilan Manusia saat itu adalah kekuatan nomor 1 di antara umat manusia. Meskipun dia sedang mengalami masa-masa sulit, dia masih memiliki jiwa yang benar. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak berani berbicara? Namun, dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan, tetapi Su-han tidak bisa mengabaikannya. Dia mengganti pokok bahasan dan bertanya, putri kecil Istana Naga Laut Cina Timur bernama Linger. Kamu tidak tahu. Fang Ji menatap Su-han dengan bingung, lalu dia mengerti, oh, benar juga, kamu bukan dari area tingkat 7, dan informasi tentang Istana Pangeran Yun perlu dibeli, jadi tidak mengherankan kalau kamu tidak tahu. Ngomong-ngomong, menurut rumor yang beredar, Putri Linger kecil sempat bertarung dengan Raja Naga Laut Cina Timur, lalu berubah menjadi manusia dan tiba di area level 7. Namun, ia ditemukan oleh seorang manusia kuat yang hampir menindasnya. Untungnya, Ksatria Naga tiba tepat waktu dan membawanya pergi. Kukira dia sudah kembali ke Istana Naga di Laut Cina Timur. Bagaimana kau bisa bertemu dengannya? Ketika aku pergi ke Laut Meteorik, aku menaiki sebuah kapal besar dari sebuah kekuatan di area tingkat kelima, dan dia ada di dalamnya. Su-han merenung sejenak, lalu berkata, mungkin, kita tidak sedang membicarakan orang yang sama. Putri kecil Istana Naga Laut Cina Timur mungkin sudah kembali ke Istana Naga Laut Cina Timur. Mungkin. Fang Ji mengangguk, tetapi tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Su-han mengerutkan kening diam-diam. Jika Linger yang ditemuinya adalah putri kecil dari Istana Naga Laut Cina Timur, lalu mengapa dia pergi ke Laut Meteorit? Apakah ini juga karena segitiga Luo Seng? Jiwa sisa penyihir leluhur telah muncul. Belum lagi medan bintang superior, bahkan medan suci pun akan terkejut.
Lagi pula, ini adalah eksistensi dari zaman kuno. Ketika Pangu menciptakan dunia dan roh primordialnya terbagi menjadi 3 bagian, memang belum zaman purba. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa itu terjadi sebelum zaman kuno. Menurut Fang Ji, setidaknya 7 master alam dewa kuno tingkat atas telah bergegas. Jika Istana Naga Laut Cina Timur juga berencana untuk ikut bersenang-senang, maka perebutan jiwa penyihir leluhur yang tersisa akan sangat sulit. Mengambil napas dalam-dalam, Su Han mengikuti Fang Ji dan berjalan maju. Fang Ji berkata sambil berjalan, "Tahukah kau siapa yang meninggalkan dunia spiritual terkuat di istana manusiaku?" "Aku tidak tahu." Su Han menggelengkan kepalanya. Saat keduanya mulai berinteraksi, hubungan dan cara mereka menyapa satu sama lain berangsur-angsur berubah. Di mata Fang Ji, Su Han bukan hanya pria yang penuh kebajikan, kebenaran, dan kebajikan, tetapi juga memiliki penampilan yang luar biasa. Ia pasti akan menjadi pria kuat yang tak tertandingi di masa depan. Ambil saja contoh saat ini, setelah 3 hari suara suci Dao Agung berlalu, Su Han sudah memenuhi syarat untuk mengenakan baju zirah emas dan berpatroli di langit atas nama Dewa Petir Kuno. Begitu Su Han benar-benar memakainya, bahkan Fang Ji harus memanggil Su Han Tuan Su atau Sun Tian Agung. Terlebih lagi, Fang Ji berutang 2 kebaikan kepada Su Han. Bagi orang seperti dia, utang budi adalah yang paling sulit dilunasi. Karena itu, ia sama sekali tidak menganggap Su Han sebagai junior. Panggilan Su Han, senior, hanyalah sebuah gelar. Dalam hatinya, setidaknya di galaksi Bima Sakti ini, tak seorang pun bisa menjadi seniornya, bahkan Yuan Ling sekalipun. Itu Kaisar Naga Iblis Kuno. Fang Ji menarik napas dalam-dalam. Banyak orang tahu bahwa ketika Kaisar Naga Iblis Kuno menerobos ke alam roh ilahi, ia sebenarnya meminjam roh. Namun, yang lain hanya meminjam roh untuk menerobos, tetapi ia menciptakan dunia spiritualnya sendiri sambil meminjam roh. Ini hampir sama sulitnya dengan menjadi manusia biasa. Sungguh mengagumkan. Su Han terdiam. Tentu saja, dia tahu urusannya sendiri lebih baik daripada orang lain, dan Fang Ji tidak perlu memberitahunya. Karena semuanya adalah dunia spiritual, pada awalnya tidak ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Namun, seiring para penguasa dunia spiritual ini menjadi semakin kuat, dunia spiritual yang mereka ciptakan juga menjadi semakin kuat. Tak perlu banyak bicara tentang Kaisar Naga Iblis Kuno, kau harus tahu. Fang Ji melanjutkan. Su Han tidak ingin banyak bicara tentang masalah ini, karena takut jika dia mengucapkan kata-kata Kaisar Kuno Naga Iblis terlalu banyak, aliansi bintang akan menyadarinya. Dia berkata, Kaisar Naga Iblis Kuno telah tumbang, dan penguasa Yuan Ling kini menguasai langit. Sebaiknya kita berhenti membicarakannya. Fang Ji berhenti sejenak dan berbalik menatap Su Han. Setelah sekian lama, dia menarik kembali pandangannya dan mendesah pelan. Kau punya aura yang mampu melampaui Kaisar Naga Iblis Kuno, tapi kau tidak punya keberanian dan tekad seperti dia. Su Han membuka mulutnya, tetapi akhirnya tidak memberikan penjelasan apapun. Pantas saja orang-orang di luar menganggap istana penyewa itu orang-orang bodoh. Mereka memang keras kepala sampai ekstrim. Mereka tahu kekuatan Star Alliance. Jika mereka benar-benar membuat pihak lain marah hanya karena beberapa komentar yang berujung pada penindasan, bukankah itu lebih banyak ruginya daripada untungnya? Keberanian dan tekad, terkadang, tidak bisa menjadi kekuatan. Apakah ada gunanya mempertahankan wajah seperti itu? Suasana berangsur-angsur menjadi hening. Sepanjang perjalanan, Fang Ji tidak berkata apa-apa lagi sampai ia membawa Su Han ke kolam Suanye. Kemudian ia berkata, Su Zun, setelah kau menerobos ke alam Dewa Bintang 3, kau bisa menggunakan kristal transmisi suara ini untuk memberitahuku, dan aku akan mengirimmu kembali ke Pulau Fana. Setelah mengatakan ini, Fang Ji berbalik dan pergi. Su Han sedikit tertegun dan tidak bisa menahan senyum pahit. Orang ini sungguh keras kepala. Hanya karena beberapa kata itu,
hubungan antara dia dan Su Han menjadi terasing dalam sekejap. Bahkan alamatnya menjadi Su Sun dan kamu. Di antara tiga dewa kuno yang berpatroli di langit pada setiap edisi, Dewa Kuno Zirah Emas memiliki status tertinggi. Dewa kuno berbaju zirah emas merupakan gelar kehormatan bagi alam dewa kuno. Tetapi mereka yang berpatroli di langit atas nama orang lain, seperti Su Han, tidak berada pada level dewa kuno, jadi mereka tidak bisa disebut dewa kuno berzirah emas, kan? Gelar kehormatan, Sun Tian Da Sun, berasal dari sini. Tentu saja, hanya mereka yang berpatroli di langit atas nama dewa kuno berbaju zirah emaslah yang layak diberi penghormatan sebagai patroli agung langit. Meskipun mereka berpatroli di langit atas nama para dewa kuno, tidak ada seorang pun yang akan memandang rendah orang-orang yang berpatroli di langit atas nama orang lain. Mustahil bagi ketiga dewa kuno untuk sembarangan memilih seseorang untuk berpatroli di langit atas nama mereka. Umumnya, mereka akan memilih orang yang tepat untuk berpatroli di langit atas nama mereka setelah mempertimbangkan berbagai kondisi secara menyeluruh. Seringkali orang-orang yang mengamati langit akan meraih kesuksesan besar di masa depan. Visi para dewa kuno masih sangat akurat, dan tahun-tahun terakhir telah memverifikasi visi mereka. Selain para jenius masa kini, sebagian besar dari mereka yang pernah berpatroli di langit telah menjadi dewa surgawi, dan lebih dari 3 orang telah dipromosikan menjadi dewa kuno. Tentu saja, ada beberapa yang masih berada di alam Xuanshen, tetapi ini sudah yang terlemah, dan bahkan jika mereka berada di alam Xuanshen, mereka berada di puncak alam Xuanshen dan dapat memasuki alam Tianshen kapan saja. Fang Ji memanggil Su Han, Su Sun, karena kali ini dialah master patroli langit agung. Namun, hal itu juga membuat Su Han tahu bahwa Fang Ji sangat kecewa padanya. Dia terlalu keras kepala dan selalu memikirkan hal-hal sepele. Kalau bukan karena ini, dia mungkin sudah mencapai alam dewa kuno. Su Han menggelengkan kepalanya sedikit, tanpa berpikir lebih lama, dia melompat ke kolam Suanye tempat Suanye telah disiapkan. Cairan misterius di sini berbeda dari cairan suci biasa. Warnanya hitam pekat, seolah-olah ada terlalu banyak sumber daya dan cairan itu mulai berubah warna. Saat pertama kali Su Han masuk, dia tidak merasakan cairan misterius itu memasuki tubuhnya, tetapi ada banyak suara menderu yang memasuki pikirannya. Kemudian, gambar-gambar terus bermunculan dalam pikirannya. Ada seorang pria paruh baya memegang pedang panjang, menebas ribuan mil, menghancurkan langit dan bumi. Ada pula seorang wanita tua yang telapak tangannya bergetar, menghancurkan sungai-sungai yang tak berujung dan menyebabkan ruang angkasa runtuh. Ada juga anak laki-laki yang mendominasi dunia dan ditakuti semua orang. Mereka membunuh begitu banyak iblis hingga kepala mereka terguling dan mayat mereka menumpuk seperti gunung. Apakah ini pikiran yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk super kuat itu? Pikir Su Han dalam hati. Sejujurnya, dia tidak tertarik dengan hal ini. Jika kita benar-benar berbicara tentang kekuatan besar, dia sendiri adalah kekuatan besar yang tak tertandingi. Menurut Fang Ji, ia berharap dapat merasakan pikiran makhluk-makhluk kuat ini saat menelan mereka di kolam Suanye. Akan lebih baik jika ia dapat memahami beberapa metode mereka. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika ia dapat memperoleh warisan mereka. Namun, metode Su Han sudah tak terkalahkan. Sekuat apapun orang-orang ini, mereka hanyalah dewa-dewa kuno. Bahkan jika beberapa dari mereka telah memasuki wilayah suci dan menjadi orang suci, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Naga Iblis kuno. Teknik rahasia yang dikuasai Su Han termasuk yang terbaik di alam suci. Lupakan saja, jiwa penyihir leluhur yang tersisa lebih penting. Aku harus menelan cairan misterius ini terlebih dahulu dan mencapai alam dewa bintang 3 sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, Su Han menarik napas dalam-dalam, dan teknik Kaisar Naga pun dilepaskan. Kekuatan melahap yang dahsyat mulai melahap cairan misterius itu. Setelah menerobos ke alam dewa, tidak perlu lagi untuk memahami, kecuali Anda menerobos ke alam dewa kuno dan kembali ke zaman kuno untuk menjadi dewa.
Pada saat ini, akumulasi sumber daya saja sudah cukup baginya untuk menerobos. 4 tingkat kultivasi utamaku awalnya sepenuhnya seimbang, tetapi cairan misterius ini tidak dapat meningkatkan kultivasi sihirku. Oleh karena itu, meskipun kultivasi seni bela diri, kultivasi fisik, dan kultivasiku semuanya menembus alam Dewa Bintang 3, kekuatan tempurku secara keseluruhan tidak dapat mencapai puncaknya karena penurunan kultivasi sihir. Tapi bagaimanapun juga, masih ada sedikit peningkatan. Jika aku bisa mencapai alam Dewa Bintang 3, setidaknya aku bisa melawan alam Dewa Misterius Bintang 3 dan tetap tak terkalahkan. Jika aku menggunakan teknik penenang pikiran dengan baik, aku bahkan bisa mengalahkan alam Dewa Misterius Bintang 3. Lagi pula, saat aku berada di alam ilahi bintang 2 dan zirah ilahiku terpasang, hanya seorang kultivator alam dewa mendalam tingkat puncak yang bisa mengancam nyawaku. Tapi begitu aku menembus bintang 3, bahkan seorang kultivator alam dewa mendalam tingkat puncak hanya bisa melukaiku dengan serius. Kalau aku bersikeras kabur, aku khawatir dia tidak akan bisa membunuhku. Bes. Sebuah pusaran muncul, dan kekuatan melahap yang mengerikan pun terungkap. Sejumlah besar cairan misterius berubah menjadi kabut hitam dan memasuki tubuh Su Han dari pusaran tersebut. Pada saat ini hanya masalah menelan, jadi tidak perlu menggunakan seluruh kekuatan Anda. Aku perlu menemukan cara untuk meningkatkan kemampuan sihirku. Aku sudah mencapai level Saint penyihir tingkat 7. Selama aku berhasil menembusnya, aku akan menjadi Saint penyihir puncak dan dewa penyihir tingkat pertama. Pada saat itu, tingkat kultivasi sihir ini mungkin akan melampaui 3 tingkat kultivasi lainnya. Lagi pula, pembagian ranah kultivasi sihir tidak sejelas dan sedetail kultivasi seni bela diri. Berdasarkan pengalamanku di kehidupan sebelumnya, kekuatan tempur sejati seorang Dharma Suci puncak berada di antara alam dewa misterius dan alam dewa surgawi. Sementara Dewa Dharma setara dengan alam dewa kuno dan alam suci. Dengan kata lain, jika kultivasi sihirku tidak mencapai terobosan, kultivasiku tidak akan sebanding dengan 3 tingkat kultivasi lainnya. Jika aku mencapai terobosan, kultivasiku akan melampaui 3 tingkat kultivasi lainnya. Untuk mencapai keseimbangan, kultivasi bela diri, kultivasi fisik, dan kultivasiku harus mencapai alam Xuanshan. Kalau begitu, aku masih punya ruang. Setidaknya sebelum kultivasi sihirku mencapai puncak sage, aku bisa meningkatkan 3 tingkat kultivasi lainnya terlebih dahulu. Tapi aku harus bersiap menghadapi hari hujan. Untuk menembus sihirku, aku tidak butuh pencerahan, tapi itu membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Aku tidak bisa hanya menggunakan kristal unsur elemen untuk mengumpulkannya. Itu akan terlalu boros dan tidak sepadan dengan usahanya. Lebih baik menggunakan kristal sihir untuk melahapnya daripada melahap kristal unsur elemen secara langsung. Aku masih perlu menemukan beberapa harta karun untuk meningkatkan kemampuan sihirku. Sambil memikirkan hal-hal itu dalam benaknya, kekuatan melahap Su Han tidak berhenti sama sekali. Hanya dalam waktu sekitar 1 jam, dia telah menelan seluruh genangan cairan misterius itu. Kultivasinya hanya meningkat sedikit, dan dia masih jauh dari terobosan. Di bawah kolam Suanye mulai menyembur keluar, bagaikan sumur, dengan sejumlah besar Suanye menyembur keluar. Namun, kecepatan menelan Su Han terlalu cepat. Sebelum kolam Suanye terisi penuh dengan cairan Suanye, ia tenggelam kembali dengan cepat. Terdengar terus-menerus suara gemuruh di telinga Su Han, dan banyak gambaran terus berkelebat dalam benaknya. Su Han tidak peduli pada awalnya, tetapi saat dia memperhatikan, dia tampak terbiasa dan bahkan menjadi sedikit terpesona olehnya. 3 hari kemudian, Su Han menelan lebih dari 50 genangan cairan misterius. Di tengah banyaknya adegan, sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul dan menyelimuti Su Han. Wow, tangan besar itu menakutkan, menguasai seluruh dunia dan juga memenuhi bidang penglihatan Su Han. Itu jelas hanya ilusi, tetapi tampaknya berada tepat di depannya, menyebabkan tubuh Su Han sedikit gemetar,
dan kekuatan melahap teknik Kaisar Naga bahkan sedikit melambat. Tetapi dalam gambaran di pikiranku, ketika tangan besar itu bergerak, terdengar suara teriakan keras, bagaikan guntur, memekakkan telinga. Teknik ini disebut memanggil leluhur. Bes! Telapak tangan itu melewati pandangan Su Han dan seakan-akan melewati wajahnya. Seketika itu juga, kekosongan itu meledak, dan sebuah kaki besar tiba-tiba terjulur keluar dari sana. Ini adalah raksasa, berdiri tegak dan tinggi, dan Anda bahkan tidak dapat melihat tingginya sejauh mata memandang. Setelah muncul, ia menginjak tanah dan tanah langsung runtuh. Kemanapun ia lewat, seluruh kehampaan berubah menjadi kegelapan, terutama saat ia bergegas, langit dan bumi sama sekali tidak dapat menampungnya, dan kemanapun ia pergi, tempat itu runtuh. Melihat pemandangan ini, jantung Su Han berdebar kencang. Memanggil leluhur, ia tak habis pikir. Apa yang disebut panggilan, tentu saja berarti memanggil. Namun kata leluhur memiliki arti yang berbeda. Ambil contoh Su Han, yang berada di alam Dewa Bintang 3. Alam Dewa Bintang 4 bisa disebut leluhur, alam Dewa Misterius bisa disebut leluhur, alam Dewa Kuno, alam suci, dan bahkan yang lebih tinggi lagi, seperti segala sesuatu yang terlihat di zaman kuno, dan bahkan di zaman kuno, bisa disebut leluhur. Dewa dan orang suci keduanya memiliki batas-batas, yang melambangkan alam para dewa dan alam para orang suci. Tapi Zu, tidak ada batasan. Setidaknya, menurut pemahaman Su Han, jika kekuatannya cukup, bahkan leluhur asli seperti Haoyi Tianshen dapat dipanggil. Teknik ini bertentangan dengan kehendak surga. Mata Su Han berkilat. Dia tidak pernah memasukkan pikiran ini ke dalam hati, tetapi siapa yang mengira bahwa teknik mengerikan seperti itu ada? Dalam gambar, sosok besar itu melesat lewat dan akhirnya menghilang, dan gambar itu berakhir di sana. Hingga akhirnya, Su Han tidak melihat wajah raksasa itu, dia juga tidak tahu leluhur mana yang dipanggil. Namun yang pasti, orang yang memanggil leluhur itu pastilah sangat sakti. Menggunakan kultivasi seseorang untuk memanggil leluhur yang kuat agak mirip dengan memanggil sihir, tetapi sihir pemanggil hanya dapat memanggil makhluk dengan tingkat kultivasi sihir yang sama. Namun, teknik pemanggilan leluhur ini dapat memanggil leluhur yang jauh lebih kuat daripada kultivasi seseorang. Dalam beberapa hal, teknik ini bahkan lebih kuat daripada teknik menenangkan pikiran. Seni menenangkan pikiran tak terkalahkan pada level yang sama, menguasai sepanjang masa. Panggil leluhur Anda dan Anda dapat bertarung melawan musuh yang levelnya lebih tinggi, mengejutkan dunia. Tanpa ragu, Su Han segera mengulangi adegan sebelumnya. Ia dapat mengendalikan gambar-gambar ini secara mandiri dan memahami gambar mana saja yang disukainya. Kekuatan melahapnya jelas melambat, dan seluruh pikiran Su Han hampir terfokus pada adegan memanggil leluhurnya. Kolam suanya berangsur-angsur naik, dan sebelum siapapun menyadarinya, kolam itu penuh lagi. Namun, mata Su Han tampak sayu dan dia tidak berkedip dalam waktu lama, seolah-olah dia akan kehilangan momen jika dia berkedip. Sekali, 2 kali, 3 kali. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Siuh, sesosok datang dari langit, mendarat di samping kolam Suanye, dan menatap Su Han dengan cemberut. Apa yang terjadi? Fang Ji tampak bingung. Ia bisa merasakan bahwa hanya ada sedikit jejak kekuatan melahap yang tersisa dalam diri Su Han. Jika ia tidak ingin memahami pemanggilan leluhur, ia harus melahap cairan misterius itu. Ia takut jejak ini pun tak akan tersisa. Auranya belum mencapai puncaknya, dan bintang ketiga di antara alisnya hanya terlihat samar-samar. Jelas dia belum benar-benar menembus alam ilahi bintang 3. Tapi kenapa dia tidak terus melahap? Tidak perlu dipahami sekarang. Setelah mengatakan ini, Fang Ji berhenti sejenak. Dia menatap Su Han dengan tak percaya, mungkinkah dia mencoba memahami pikiran yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk kuat itu? Hahaha. Fang Ji tertawa terbahak-bahak.
Seperti yang diharapkan dari terpilihnya dia sebagai patroli agung, fakta bahwa dia berhasil bertransformasi menjadi manusia biasa sudah cukup untuk membuktikan tingkat pemahamannya yang tinggi. Sekarang dia memahami pikiran makhluk-makhluk kuat itu. Dia sungguh luar biasa. Meskipun ia kurang berani dan tekun, semua hal lainnya hampir sempurna. Saya harap ia bisa sukses. Bagaimanapun, ia adalah pilar umat manusia kita. Keberanian dan tekun dapat dipupuk, tetapi tidak semua orang terlahir dengan kualitas bawaan seperti pemahaman dan bakat. Banyak orang yang diberi makan oleh cairan misterius itu, tetapi sangat sedikit yang mampu memahami pikiran-pikiran orang-orang yang berkuasa. Mereka langka, hampir tidak ada. Aku secara pribadi akan melindungimu di sini. Fang Ji duduk bersila, ada banyak pikiran yang kuat, tetapi ada yang kuat dan ada yang lemah. Adapun tiga yang paling menakutkan, sungguh beruntung bisa menemukannya, apalagi memahaminya. Aku ingin melihat pikiran seperti apa yang bisa kau pahami. Waktu berlalu begitu cepat bagaikan pasir yang tersangkut di sela-sela jarimu. Sebulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Fang Ji sesekali melirik Su Han, dan juga mengeluarkan kristal transmisi suara untuk mendengarkan laporan dari bawahannya tentang hal-hal tertentu. Sampai hari ini, mata Su Han tiba-tiba terbuka, dan pusaran di atas kepalanya muncul lagi, seperti mulut besar yang terbuka, menelan cairan misterius itu. Wow, cairan misterius itu menggelinding, dan hampir setengahnya berubah menjadi kabut hitam pekat dan memasuki pusaran Su Han. Fang Ji pun membuka matanya, memperlihatkan raut wajah gembira. Dia menelan cairan misterius itu sekuat tenaga. Mungkinkah dia telah berhasil memahaminya? Meskipun sudah waktunya bicara saat ini, Fang Ji tetap tidak ingin mengganggu Su Han. Ia menekan keraguan di hatinya dan menunggu Su Han selesai menelan ludah. Suatu hari kemudian, buush, aura yang kuat terpancar dari Su Han. Kekuatan melahap akhirnya menghilang, dan cairan suanya di kolam suanya tidak lagi terisi kembali. Bintang ketiga di antara alisnya mengembun pada saat ini, memancarkan warna hijau yang agak aneh. Terobosan berhasil. Saat seseorang mencapai alam dewa bintang 3, warna hijau yang melambangkan tingkat kultivasi seseorang tidak lagi pudar seperti sebelumnya, tetapi tidak berbeda dengan hijau normal. Ketika mencapai 5 bintang, warnanya akan semakin pekat, dan semakin tinggi tingkat budidayanya, semakin gelap warnanya. Terobosan. Fang Ji sangat gembira dan langsung berdiri. Sobat, ku dengar kau menghabiskan semua cairan misterius dari 76 kolam sebelum berhasil menerobos. Persis seperti legenda, itu hanyalah lubang tanpa dasar. Wajah tua Su Han memerah dan dia berjalan keluar dari kolam suanya. Dilihat dari ekspresi Fang Ji, dia tampaknya tidak lagi begitu kecewa terhadap dirinya sendiri. Apa yang kau berikan berbanding lurus dengan apa yang kau dapatkan. Karena aku memiliki kekuatan tempur yang melebihi rata-rata orang, tentu saja aku memiliki kebutuhan yang melebihi rata-rata orang, kata Su Han. Apapun yang terjadi, istana manusia telah melakukan apa yang dijanjikannya padamu. Fang Ji tertawa dan berkata, apa yang kau pahami dari pikiran makhluk-makhluk kuat itu? Aku melihat semuanya. Kau hampir tidak menelan cairan misterius itu selama sebulan terakhir. Su Han merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya, pernahkah kau mendengar tentang teknik pemanggilan leluhur? Apa? Pupil mata Fang Ji mengecil, menampakkan ekspresi ketakutan yang amat dalam, dan dia pun tak kuasa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Melihat ekspresi Fang Ji, Su Han tak kuasa menahan diri untuk berkata, senior, aku lihat teknik pemanggilan leluhur ini sangat kuat. Tapi kau seharusnya tidak seburuk ini, kan? Akulah yang kehilangan ketenanganku. Fang Ji menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, lalu melanjutkan, Su Baliu, kau tidak tahu bahwa sejak didirikan, istana manusia telah menyerap dunia spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan meninggalkan begitu banyak pemikiran yang kuat. Semua orang kuat yang mampu meninggalkan pemikiran ini menyimpan pembelajaran hidup mereka, berharap generasi mendatang akan mewarisinya,
atau bahkan mewarisinya jika memang ditakdirkan, sehingga mereka dapat meneruskan pembelajaran mereka dan meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Su Han mengangguk sedikit. Semua makhluk kuat yang meninggalkan pikiran mereka tidak mampu maju ke alam suci dan telah jatuh. Mereka meninggal karena ingin memberikan kontribusi bagi umat manusia, jadi ketika mereka akan jatuh, mereka akan menggunakan sisa hidup mereka untuk meringkas ide tersebut dan meletakkannya di istana pengadilan manusia agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Meskipun istana manusia kini lemah, dulunya ia merupakan kekuatan terdepan umat manusia. Tak terhitung banyaknya makhluk kuat yang telah menempatkan kehendak mereka di istana manusia. Warisan dan teknik rahasia yang mereka miliki mungkin berjumlah ratusan ribu. Fang Ji melanjutkan, teknik rahasia yang mereka tinggalkan tentu saja tidak lemah bagi mereka yang berada di alam dewa. Lagi pula, mereka semua adalah kekuatan tingkat atas di bidang bintang atas. Namun, di antara sekian banyak warisan pikiran ini, ada 3 teknik rahasia yang terdaftar sebagai teknik tingkat atas oleh istana manusia. Teknik pemanggilan leluhur adalah salah satunya. Karena kamu sudah memahami teknik pemanggilan leluhur ini, kamu juga pasti tahu bahwa leluhur berbeda dari orang suci, apalagi dari makhluk seperti dewa dan makhluk abadi. Kekuatan leluhur terlalu kuat dan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat kultivasi orang yang melakukan teknik tersebut. Konon, makhluk kuat yang menciptakan teknik ini memanggil hantu seorang suci ketika ia berada di alam dewa kuno. Setelah mengatakan ini, Fang Ji berhenti sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, itu bayangan Santo sejati, bukan klon Santo yang telah turun sekarang. Apakah kau mengerti? Su Han mengangguk. Di wilayah bintang atas saat ini, terkadang ada orang suci yang turun, tetapi mereka semua adalah klon yang paling-paling hanya dapat dibandingkan dengan wilayah dewa kuno, dan mereka tidak dapat bertahan lama. Bayangan orang suci, yang disebutkan Fang Ji jelas telah melampaui tingkat kultivasi alam dewa kuno dan memiliki sebagian kekuatan orang suci. Mampu memanggil hantu orang suci seperti itu dengan sukses, dia dapat dikatakan sepenuhnya tak terkalahkan di medan bintang superior, dan sama sekali tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Coba pikirkan, dengan tingkat kultivasi alam dewa kuno, kau bisa memanggil hantu seorang suci. Lalu, ketika kau mencapai alam suci, bisakah kau juga memanggil makhluk lain? Misalnya, 2 makhluk itu, kata Fang Ji dengan iri. 2 orang yang dibicarakannya tentu saja, Kaisar Naga Iblis kuno, dan penguasa Yuan Ling saat ini. Kuasai wilayahnya. Hantu yang dipanggil menggunakan teknik pemanggilan leluhur ini semuanya telah jatuh, tidak masih hidup. Menurut makna Fang Ji, jika seseorang benar-benar dapat melakukan teknik pemanggilan leluhur di alam suci, maka kemungkinan besar bayangan Kaisar Naga Iblis kuno akan terpanggil. Bagaimana kalau kita pergi ke alam dominasi? Fang Ji melanjutkan, bagi mereka yang berada di level Master Yuan Ling, apa arti leluhur di hati mereka? Dengan level kultivasi mereka, jika mereka berhasil melakukan teknik pemanggilan leluhur, level kekuatan apa yang bisa mereka panggil? Benarkah di luar Bima Sakti, alam master adalah satu-satunya alam yang ada? Semakin dia berbicara, semakin terkejut pula Fang Ji. Pada level mereka, mereka sering bertanya-tanya tentang dunia di luar galaksi Bima Sakti. Meskipun saat ini di galaksi Bima Sakti, hanya penguasa Yuan Ling yang mengendalikan langit, tetapi tak seorang pun akan mengira bahwa alam dominasi benar-benar merupakan alam tertinggi. Beberapa orang pernah percaya bahwa alam suci adalah alam tertinggi, tetapi Kaisar Naga Iblis kuno adalah orang yang memelopori umat manusia, menciptakan keajaiban, dan memandang rendah dunia. Istana Pengadilan Manusia selalu percaya teguh pada satu keyakinan, yakni, kekuatan umat manusia selalu tak terbatas. Itu masih terlalu jauh bagiku. Su Han menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, meskipun aku telah memahami teknik pemanggilan leluhur, bahkan tanpa menggunakannya, aku merasa bahwa dengan tingkat kultivasiku saat ini, aku belum mampu memanggil leluhur.
Jika aku memaksakan diri untuk menggunakannya, aku khawatir itu akan menghabiskan sebagian umurku. Aku tidak akan mampu melakukannya dengan kekuatanku sendiri. Jadi begitu, Fang Ji berkata dengan sedikit penyesalan, ini agak sia-sia. Umur adalah hal yang paling berharga bagi seorang kultivator. Jika kau menggunakannya untuk melakukan pemanggilan leluhur, bisa dibilang kau akan membunuh 1000 musuh tetapi kehilangan 800 musuhmu sendiri. Su Han berpikir dalam hati, yang paling kurang dari diriku adalah uang dan umur panjang. Tapi apapun yang terjadi, alangkah baiknya jika kau bisa memahaminya. Jika kau benar-benar dalam bahaya, kau bisa menggunakan teknik ini untuk menyelamatkan hidupmu, bahkan jika itu mengorbankan nyawamu, kata Fang Ji lagi. Su Han merenung sejenak dan bertanya, senior, siapakah master yang menciptakan teknik pemanggilan leluhur? Meskipun saya telah memahaminya, saya belum mengetahui semuanya. Namanya Huanzong, juga dikenal sebagai Dewa Kuno Huanzong. Ia bergabung dengan Istana Manusia 130 juta tahun yang lalu dan merupakan salah satu pilar terkuat umat manusia kita. Fang Ji menjelaskan, menurut catatan kuno Istana Manusia, ketika para dewa kuno Sekte Ilusi masih ada, umat manusia belum mencapai puncaknya. Iblis dan monster merajalela, dan pertempuran besar sering terjadi di Gunung Batas Klan, mengakibatkan banyak korban jiwa. Beberapa dewa kuno yang kuat telah menekan klan iblis di Gunung Batas Klan selama bertahun-tahun, tetapi mereka masih tak berdaya dan hanya bisa bertahan dalam kebuntuan. Namun kemudian, dewa kuno Sekte Ilusi tiba-tiba muncul. Dengan kekuatannya sendiri, ia mengalahkan 30 juta iblis di sisi lain Gunung Batas Klan. Setelah memanggil leluhurnya, ia dengan paksa membunuh 6 dewa kuno klan iblis, dan menjadi terkenal dalam sekejap. Sejak saat itu, dewa kuno Sekte Ilusi telah menekan Gunung Batas Klan sendirian, melindunginya dari invasi klan iblis. Selama dia ada di sana, para iblis di Gunung Batas Klan tidak akan pernah berani bertindak gegabah. Mata Su Han berkedip saat dia mendengarkan kata-kata Fang Ji. Dalam kehidupan sebelumnya, ia pernah bertarung melawan ras iblis, yang merupakan ras yang sama sekali berbeda dari ras lainnya. Meskipun ada ribuan ras di bidang bintang superior, termasuk manusia, naga, burung phoenix dan binatang buas, jika kita benar-benar ingin membagi bidang bintang superior menjadi 2 kategori utama, hanya ada ras baik dan ras darah. Manusia adalah salah satu ras yang baik. Klan iblis adalah klan vampir yang sebenarnya. Klan seperti klan naga, klan luan biru, dan klan raksasa semuanya netral dan tidak dapat dianggap sebagai klan baik maupun klan vampir. Mereka luar biasa kuat dan berada di puncak dunia ini. Manusia enggan memprovokasi mereka, begitu pula iblis. Pada masa itu, manusia dianggap lemah di antara semua ras. Hanya dengan bantuan ras seperti klan naga, manusia mampu berkembang. Tentu saja, tujuan mereka membantu manusia tidaklah sederhana. Mereka juga ingin mendapatkan manfaat, dan manusia hanyalah penerima manfaat tidak langsung. Dengan kata lain, sifat klan iblis ini mirip dengan sifat iblis ekstrateritorial. Akan tetapi, iblis ekstrateritorial tidak termasuk dalam galaksi Bima Sakti, melainkan klan iblis selalu ada di wilayah bintang superior dan tanah suci. Tentu saja, dalam hal kekejaman, klan iblis masih belum sebaik iblis ekstrateritorial. Setidaknya, klan iblis akan waspada terhadap ras kuat seperti klan naga dan klan raksasa, dan tidak akan memprovokasi mereka. Namun, bagi iblis ekstrateritorial, mereka sama sekali tidak peduli. Mereka tidak mengenal rasa takut dan hanya tahu cara membunuh. Selama mereka memasuki galaksi Bima Sakti, mereka akan menyerang tanpa pandang bulu, tanpa memandang ras atau kekuatan. Sekalipun kita bertemu dengan klan iblis, kita hanya akan menjadi musuh. Dewa kuno Sekte Ilusi begitu kuat, tetapi Su Han belum pernah mendengarnya selama 2 kehidupannya sebagai manusia. Ia hanya bisa menghela napas. Bima Sakti sudah ada terlalu lama.
Meskipun aku hidup hampir 100 juta tahun di kehidupanku sebelumnya, aku hanya memperhatikan berita yang bermanfaat bagiku. Selebihnya, aku tidak pernah menganggapnya serius. Dalam kehidupan sebelumnya, Su-han adalah seorang fanatik seni bela diri dan menghabiskan seluruh hidupnya untuk berlatih. Kalaupun itu adalah kematian, itu karena keinginan untuk memadukan berbagai tingkatan kultivasi dan mencapai tingkatan yang lebih tinggi, yang mengakibatkan tersesat dan akhirnya terjatuh. Di era ketika iblis merajalela, merupakan berkah besar bagi umat manusia untuk memiliki sosok sekuat dewa kuno dari sekte ilusi yang datang ke dunia. Su-han mendesah. Tentu saja, Fang Ji menunjukkan ekspresi bangga dan arogan. Sejujurnya, meskipun Kaisar Naga Iblis kuno dan penguasa Yuanling kuat, jika bukan karena para leluhur yang telah menekan para iblis dan membuka jalan bagi mereka dengan nyawa mereka, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan ada. Su-han tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Fang Ji, berpikir bahwa orang ini benar-benar berani mengatakan hal itu. Kata-kata seperti itu sangat tidak sopan kepada penguasa Yuanling. Tidak masalah jika Kaisar Naga Iblis kuno mati, tetapi jika penguasa Yuanling mendengarnya, ia akan berada dalam masalah besar. Tentu saja, Kaisar Naga Iblis kuno melepaskan diri dari belenggunya dan membuka wilayah kekuasaan, membuka dunia baru bagi umat manusia. Ini juga merupakan warisan yang diwariskan turun-temurun, dan jauh lebih kuat daripada dunia fana yang kau serahkan. Fang Ji melanjutkan, zamannya berbeda. Sulit membayangkan betapa hebatnya jika Kaisar Naga Iblis kuno bisa hidup di era yang sama dengan dewa kuno dari sekte ilusi. Sejak Su-han bertemu Fang Ji, ia selalu menyebut Kaisar Naga Iblis kuno. Jelas sekali ia sangat mengaguminya. Penguasa Yuanling juga sangat kuat. Jika dia tidak menekan dunia seumur hidupnya, aku khawatir dunia ini sudah runtuh sejak lama, kata Su-han. Fang Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menatap Su-han untuk waktu yang lama. Su-han tidak bisa membaca tatapan itu. Jika ada emosi di dalamnya, itu pasti rasa jengkel atau bahkan jijik. Apakah kamu sangat menyukai penguasa Yuanling? Fang Ji tiba-tiba berkata. Su-han tertegun sejenak. Kata-kata ini tersampaikan melalui suara, dan ia tidak lagi mengucapkannya secara blak-blakan seperti sebelumnya. Bahkan bagi Dewa Yuanling, mustahil mengetahui transmisi suara semacam ini di seluruh tanah suci yang luas. Mengapa kamu menanyakan hal itu, senior? Jangan panggil aku senior. Fang Ji mendengus dingin, tadi aku sedikit menyukaimu, tapi kau mengecewakanku lagi. Meskipun kau telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia, dari sudut pandang pribadi, aku masih memandang rendah dirimu. Su-han terdiam. Dia berkata, kata-kataku mungkin kurang pantas. Jika aku menyinggungmu, aku harap kau mau bicara terus terang. Temperamen Fang Ji sungguh tidak dapat diduga. Dia mengubah sikapnya karena perkataanku sebelumnya, dan kali ini bahkan lebih berlebihan. Itu sama saja dengan berbalik melawan Su-han secara langsung, sama sekali mengabaikan fakta bahwa dia masih berutang 3 kebaikan kepada Su-han. Jelas saja Fang Ji tidak benar-benar marah. Melihat sikap Su-han yang bisa diterima, raut wajahnya sedikit melunak, dan ia berkata dengan suara berat, setiap kali aku menyebut Kaisar Naga Iblis kuno, kau selalu membandingkannya dengan penguasa Yuanling. Bagaimana mungkin mereka berdua bisa dibandingkan? Su-han tertegun dan tidak berkata apa-apa, menunggu langkah selanjutnya. Penguasa Yuanling sangat kuat. Dia adalah penguasa terkuat kedua di bawah galaksi Bima Sakti. Setelah kejatuhan Kaisar Naga Iblis kuno, dialah yang terkuat. Tapi kenapa? Bagaimana mungkin mereka berdua bisa dibandingkan? Tidak ada bandingannya sama sekali. Jangankan membahas bagaimana Kaisar Naga Iblis kuno memelopori umat manusia dan membuka jendela bagi umat manusia. Bayangkan betapa makmurnya umat manusia di bawah kekuasaan paviliun pembunuh dewanya. Betapa makmurnya Bima Sakti. Betapa keemasannya zaman itu. Meskipun aku tidak lahir di era itu,
Aku tahu bahwa ia sering berkhotbah kepada para santo, dan banyak santo berbondong-bondong mendengarkan. Setiap kali ia mencapai titik yang luar biasa, suara suci dari jalan agung itu akan muncul, menyebar ke seluruh Bima Sakti. Lihatlah penguasa Yuanling, lalu lihatlah aliansi bintang. Orang macam apa mereka? Kaisar Naga Iblis kuno mengendalikan perdamaian, dan penguasa Yuanling mengendalikan pembunuhan. Sejak Kaisar Naga Iblis kuno jatuh dan penguasa Yuanling menguasai langit, seluruh galaksi Bima Sakti telah dibanjiri darah dan dipenuhi mayat. Mayat siapa itu? Mereka semua adalah mayat umat manusia kita. Sahabat karib Kaisar Naga Iblis kuno, pilar-pilar tak tertandingi paviliun pembunuh dewa, semuanya tewas di tangan aliansi bintang, di tangan penguasa Yuanling. Dia berhasil. Seluruh galaksi mengaguminya, tetapi mereka semua hidup dalam ketakutan. Tak seorang pun berani memberontak sedikit pun. Semua orang marah tetapi tak bisa bersuara. Ketika istana manusia pertama kali didirikan, fondasinya adalah keyakinan dan iman umat manusia. Jika para leluhur dan martir istana manusia melihat situasi ini, mereka mungkin tidak akan bisa beristirahat dengan tenang di kuburan mereka. Su Han terdiam. Ia tahu banyak orang yang memujinya saat berkuasa, tetapi ia tidak menyangka, setelah sekian tahun, masih ada orang yang memiliki kesan begitu mendalam terhadapnya. Dia bisa melihat bahwa kata-kata Fang Ji diucapkan sepenuhnya dari sudut pandang istana manusia dan umat manusia. Dia mungkin memuja dan menghormati mantan Kaisar Naga Iblis kuno, tetapi kebenciannya terhadap penguasa Yuanling dan aliansi bintang semata-mata karena penguasa Yuanling terlalu kejam. Setelah Kaisar Naga Iblis kuno jatuh, semua orang yang berhubungan dengannya hilang atau tewas. Hanya beberapa kekuatan besar dan penguasa Yuanling yang berhati-hati dan tidak mengambil tindakan apapun. Bahkan pada akhirnya, dia menjadi begitu tidak bermoral sehingga siapapun yang bermarga, Su, akan menderita. Tak ada yang bodoh, terutama para biksu ini. Siapa di antara mereka yang belum hidup lebih dari 10.000 tahun? Bagaimana mungkin mereka tak menyadari tipuannya? Tapi penguasa Yuanling sudah menjadi orang terkuat di dunia, dia tidak perlu melakukan ini. Fang Ji melihat Su Han tetap diam dan menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak hari ini. Sambil mendesah, Fang Ji berkata, kau punya bakat yang luar biasa. Meskipun kau telah mencapai alam dewa, kau baru berada di sana sebentar dan pengalamanmu masih dangkal. Kau mungkin tidak tahu hal-hal ini, dan tentu saja kau tidak bisa menghargai dan memahaminya. Saya orang yang berkarakter. Saya tidak tahan melihat hal-hal yang merugikan umat manusia. Kata-kata saya hari ini tidak ditujukan kepada Anda, jadi mohon jangan dimasukkan ke hati. Tidak, Su Han menggelengkan kepalanya. Ia tak bisa lagi menemukan kata-kata yang lebih baik untuk menjawab. Ingat ini, Fang Ji menatap Su Han, dan akhirnya berkata dengan sungguh-sungguh, jangan memuja atau bahkan mempercayai seseorang secara membabi buta. Kemungkinan besar hasil akhirnya akan mengecewakanmu. Suasananya menjadi suram lagi. Su Han mengganti topik pembicaraan dan bertanya, bagaimana dewa kuno sekte ilusi akhirnya mati? Aku diserang mendadak oleh 8 dewa kuno klan iblis, dan akhirnya 7 dari mereka terbunuh. Aku mati dengan kebencian di hatiku, kata Fang Ji. Su Han menarik napas dalam-dalam dan merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap dewa kuno sekte ilusi. Kalau tidak, dengan bakatnya menciptakan teknik pemanggilan leluhur, dia pasti bisa menembus penghalang pendewaan dan menjadi orang suci, bukan? Oke. Fang Ji melambaikan tangannya dan memerintahkan mereka untuk pergi. Kalian sudah lama berada di istana pengadilan manusia. Sekarang saatnya pergi ke patroli langit. Ini batu suci patroli langit. Kalian bisa menggunakannya untuk menghubungi patroli langit lainnya. Terima kasih, senior. Su Han menerimanya dengan hormat. Aku yang mengutus kamu. Fang Ji melambaikan tangannya, dan sutra emas muncul lagi. Setelah mereka berdua berdiri di atasnya, Jin Ling Chou berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang dalam sekejap. Tujuannya masih di Pulau Mortal.
Selama perjalanan, Su Han menghubungi patroli langit lainnya menggunakan batu suci patroli langit. Setelah dia tiba di Pulau Mortal dan menunggu sekitar 5 hari, sekelompok besar orang akhirnya muncul di hadapannya, bergegas dari jauh. Dua sosok di depan adalah yang paling mempesona. Mereka mengenakan baju zirah putih keperakan, yang tampak sangat elegan dan ringan, melainkan seperti pakaian biasa. Namun di bawah sinar matahari, ia memantulkan warna yang menawan. Selain kedua orang tersebut, ada 4 orang berpakaian hitam dan 12 orang berpakaian ungu. Alam dewa surgawi berpakaian hitam, alam dewa misterius berpakaian ungu. Ketika mereka tiba, tidak ada aura tambahan yang terpancar dari mereka. Sebaliknya, mereka sangat terkendali dan tidak membuat keributan besar. Melihat mereka datang, Su Han melambaikan tangannya, cahaya keemasan menyala, dan satu set baju besi lembut berwarna emas muncul di tubuhnya. Daripada menyebutnya baju zirah, akan lebih tepat jika menyebutnya jubah kulit. Angin sepoi-sepoi bahkan dapat membuat baju zirah emasnya berkibar, menambah temperamen khusus pada Su Han yang sudah tampan. Hua, banyak sosok datang dan mendarat di depan Su Han. Kedua pria berbaju zirah perak itu sama-sama muda. Salah satunya tampan, sementara yang lain sangat biasa, sungguh kontras. Area lantai 7, Paviliun Haiti, Wenren Nonghan, berpatroli di langit atas nama Taizu, memberi penghormatan kepada Santo Pelindung Agung. Pria tampan itu membungkuk dan berkata lebih dulu, Grandmaster Paviliun Haiti, Dewa Kuno Tabib Hantu. Mata Su Han berkilat. Jika kita bertanya pasukan medis manakah yang paling terkenal di bidang bintang atas, Paviliun Haiti sudah pasti salah satunya, dan merupakan salah satu yang teratas. Tabib memiliki hati yang baik, tetapi mereka juga bisa kejam bila diperlukan. Itu dapat menyelamatkan nyawa, tetapi juga dapat membunuh orang. Dewa Kuno Tabib Hantu terkenal di seluruh dunia. Bahkan orang-orang kuat dengan level yang sama pun harus mundur ketakutan ketika ia mengeluarkan kabut beracun. Su Han tentu saja tahu hal ini. Namun yang tidak disangkanya adalah bahwa Wenren Nonghan ternyata adalah cicit dari Dewa Tabib Hantu kuno. Biasanya, mereka yang berpatroli di langit atas nama para dewa kuno adalah murid langsung atau keturunan langsung dalam 3 generasi. Layaknya putra penguasa Istana Yun, Su Tian, utusan kekaisaran tingkat pertama Istana Daming, adalah sosok yang kuat di alam dewa surgawi. Jika Su Tian memiliki anak, tingkat kultivasi mereka seharusnya sama dengan Su Han dan yang lainnya, atau bahkan lebih rendah. Ini adalah generasi ketiga. Sedangkan untuk generasi keempat, mereka mungkin paling banyak berada di antara alam dewa virtual dan alam dewa sejati. Namun, Wenren Nonghan, sebagai keturunan langsung generasi keempat Paviliun Haiti, telah mencapai puncak alam dewa sejati, dan warna merah bintangnya sangat pekat. Saya khawatir ia akan menerobos ke alam dewa bintang 1 kapan saja. Menurut perhitungan generasi, Wenren Nonghan seharusnya menjadi generasi penerus keturunan King Shen dan lainnya, dengan perbedaan waktu lebih dari 10.000 tahun. Su Han berpikir dalam hati, tapi kultivasinya begitu tinggi. Pantas saja dia dikirim oleh tabib hantu dewa kuno untuk berpatroli di langit atas namanya. Sepertinya dia berniat untuk fokus melatihnya. Mereka yang terpilih memang luar biasa. Demi perencanaan jangka panjang di masa depan, Su Han harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang orang-orang ini, sehingga ketika saatnya tiba, dia dapat membuat rencana secepat mungkin tentang apakah akan memenangkan mereka atau menyerah pada mereka. Semua pikiran terjadi dalam sekejap. Setelah Wenren Nonghan selesai berbicara, pria berpenampilan biasa itu berkata, Distrik tingkat 7, Istana Zuyuan, saya Kong Falcon, berpatroli di langit atas nama leluhur. Saya memberi salam kepada Patriark Agung. Su Han tersenyum dan mengangguk. Tingkat kultivasi Kong Falcon sama dengan Wenren Nonghan, keduanya berada di puncak alam dewa sejati. Selain itu, mereka menyebut dewa-dewa kuno itu sebagai Taizu atau Laozu, dan tampaknya mereka semua adalah keturunan langsung dari generasi keempat.
Setelah keduanya selesai memperkenalkan diri, kultivator alam dewa surgawi di belakang mereka akhirnya berbicara, "Kami memberi hormat kepada patroli agung surgawi yang mulia. Kami di sini untuk memberi penghormatan kepada Tuan Besar Suntian." Kedua belas penguasa alam dewa mendalam juga tidak ragu-ragu. Baik itu Wenren Nonghan atau dua orang lainnya, atau mereka yang berada di alam dewa surgawi atau alam dewa misterius, Su Han tidak melihat penghinaan atau penghinaan di wajah mereka. Itu tidak sepenuhnya sopan, tetapi sangat sopan. Jelas, di mata mereka, meskipun Su Han hanya berada di alam dewa bintang 3, dia dipilih sebagai penguasa agung patroli langit dan pasti akan menjadi orang kuat yang tak tertandingi di masa depan. Dia mendapat dukungan dari istana Pangeran Yun, jadi bagaimana mungkin orang-orang ini menyinggung perasaannya? Su Han mengamati para kultivator alam dewa surgawi itu dengan saksama. Dua di antaranya berada di alam dewa surgawi bintang 2, dan dua lainnya berada di alam dewa surgawi bintang 1. Adapun alam Xuanshen, sangat seragam, semuanya 7 bintang, dan belum mencapai puncak. "Senang bertemu denganmu." Su Han juga mengepalkan tinjunya ke arah mereka. "Saya tidak berani." Wenren Nonghan langsung tersenyum dan berkata, "Su Zun, tak perlu sungkan-sungkan. Selama 100 tahun ini, Anda adalah patroli agung surgawi yang mulia, dan kami akan menaati semua perintah Anda. Berjalan di atas gunung pedang dan menyelam ke lautan api juga mungkin." Canda Su Han. Ini, Wenren Nonghan tampak malu. Namun Kong Falcon berkata, "Baguslah kau tidak akan mati." Hahaha. Begitu dia mengatakan hal ini, semua orang tertawa terbahak-bahak, dan itu juga meredakan suasana agak canggung pada pertemuan pertama mereka. Ada rumor yang tersebar luas di luar sana bahwa seekor naga di antara manusia telah muncul dari istana Suyuan dan paviliun Haiti. Ia menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi, menggemparkan seluruh area level 7. Su Han menatap Kong Xuan dan Wenren Nonghan sambil tersenyum. "Kedua naga di antara manusia itu seharusnya kalian berdua, kan? Su Zun, kamu terlalu baik." Wenren Nonghan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Fenomena aneh di langit dan bumi itu omong kosong belaka. Saat aku lahir, Taizu mengalami terobosan yang menyebabkan badai petir di zona ke-7. Tapi ini tidak diketahui publik, jadi mereka mengira itu karena kelahiranku. Padahal, bukan begitu. Tapi kau bilang aku naga di antara manusia, dan aku tetap mengakuinya. Terlepas dari bakatku, setidaknya penampilanku sungguh langka di dunia. Bisakah kau berhenti bersikap narsis?" Kong Xuan memelototinya tanpa ekspresi. Jelaslah bahwa keduanya telah saling mengenal sejak lama dan mungkin memiliki hubungan dekat. "Inilah kebenarannya." Wenren Nonghan mendesah, "Sayang sekali. Aku dan kakak Kong lahir di hari, bulan, dan tahun yang sama, tapi dia tidak mirip denganku. Dia sudah bertahun-tahun berlatih Taoisme denganku, tapi para wanita itu hanya mengenaliku dan bukan dia. Sungguh sulit baginya." "Enyahlah." Kong Xuan mengumpat sambil tersenyum. Oke, tidak ada lelucon lagi." Wenren Nonghan tersenyum dan berkata kepada Su Han, "Su Zun, kami tidak punya niat lain. Kami hanya merasa karena ini pertemuan pertama kami tidak ingin bersikap terlalu tertutup." "Aku mengerti." Su Han mengangguk. Kong Falcon juga berkata, "Su Baliu dikabarkan memiliki bakat luar biasa, tetapi dia arogan dan tidak menganggap serius rekan-rekannya. Terutama setelah mengalahkan Lin Si, halaman pertama 4 prefektur, dia menjadi semakin arogan." Su Han menatapnya sambil tersenyum, menunggunya melanjutkan. "Kudengar kau telah menyinggung hampir semua keturunan 9 dewa. Dan Han Chen Xingzi juga sepertinya punya musuh denganmu di sebuah pelelangan." Tanya Kong Xuan penasaran. "Aku tidak bisa bilang aku telah menyinggung semua orang, tapi aku memang telah menyinggung beberapa orang. Aku tidak akan memberitahumu alasannya. Hanya orang lemah yang bisa berpikir jernih," kata Su Han sambil tersenyum. Hanya satu kalimat ini saja membuat tubuh Wenren Nonghan dan Kong Xuan gemetar.
Bahkan mereka yang berada di alam Xuanshen dan alam Tianshen di belakangnya memiliki secercah cahaya di mata mereka. Mereka mengira dalam hati, banyak sekali rumor tentang Su Baliu di luar sana, dan mungkin sebagian besar hanya rumor belaka. Akan tetapi, kesombongannya itu memang benar adanya, kalau tidak, dia tidak akan mengucapkan hal-hal seperti itu. Karena kalian adalah para jenius dari dua kekuatan besar, kalian seharusnya sudah tahu tentang 4 putra bintang dan 9 keturunan dewa. Aku tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Jika kalian benar-benar berpikir aku sombong, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kata Su Han. Tidak, Su Zun salah paham. Wenren Nonghan memelototi Kong Xuan sebelum menjelaskan, Kong Xuan itu orang yang tidak bisa bicara. Dia sebenarnya hanya ingin memberitahumu bahwa patroli langit diputuskan oleh Istana Pengadilan Manusia. Dari sudut pandang umat manusia, tujuan utamanya adalah untuk menyasar ras iblis. Karena kau terpilih sebagai Master Patroli Langit, pasti ada alasannya. Kami akan sepenuhnya mematuhi semua perintahmu dan tidak akan ragu-ragu terhadapmu hanya karena rumor dari dunia luar. Hahaha. Su Han tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan 18 cincin penyimpanan. Saya tidak pilih kasih. Setiap cincin penyimpanan berisi 100.000 kristal elemen sebagai hadiah. Saya harap Anda berkenan menerimanya. Pupil mata semua orang mengecil. Bahkan mereka yang berada di alam dewa surgawi pun tak kuasa menahan napas lebih cepat. 100.000 kristal unsur. Jika dikonversi menjadi kristal ilahi, itu akan menjadi 100 miliar kristal ilahi penuh. Apakah kamu bercanda? 18 orang bersama-sama memiliki 1,8 triliun kristal suci, dan mereka memberikannya begitu saja. Ini adalah kekayaan besar yang cukup untuk mengguncang kekuatan distrik tingkat ke-6. Ini, Wenren Nonghan dan Kong Xuan bertukar pandang, tetapi tidak membuka cincin penyimpanan mereka. Sebaliknya, mereka berkata, "Tidak, Su Zun, ini terlalu berharga. Kami tidak mampu membelinya. Kami seharusnya mengikuti perintahmu. Kau tidak boleh menyanjung kami seperti ini. Ambil saja." Aku tidak bercanda. Aku punya banyak uang. Su Han mengangkat sudut mulutnya. Wenren Nonghan dan yang lainnya berdiri di sana, tidak tahu apakah akan menerimanya atau tidak. 100 miliar kristal ilahi, itu bukan hanya 1000 keping, jumlah yang sangat mengerikan. Bahkan jika itu benar-benar diberikan kepada mereka secara gratis, mereka tidak berani mengambilnya. Belum lagi mereka, bahkan mereka yang berada di alam dewa surgawi matanya berkedut, tidak tahu harus berbuat apa. Tadi kau bilang akan menuruti semua perintahku, tapi sekarang kau mau mengingkari janjimu. Ekspresi Su Han berubah muram. Tidak. Wenren Nonghan ingin menolak, tetapi Kong Xuan meraih cincin penyimpanan dan berkata, karena Su Zun begitu terbuka, akan tidak sopan jika kami menolaknya. Su Han lalu tersenyum. Wenren Nonghan berkata, "Su Zun, kamu bilang kamu memberiku hadiah yang begitu murah hati begitu kita bertemu. Meskipun kita generasi muda dari kekuatan distrik tingkat 7, kita tidak punya banyak uang. Kita tidak tahu bagaimana cara membalas hadiah itu. Kau tak perlu membalas budi, kalau tidak aku tak akan memberikannya padamu," kata Su Han sambil tersenyum. Sudah lama ku dengar Su Zun dan Han Chen Xingzi bermusuhan gara-gara lelang itu. Tadi pagi beredar rumor kalau kekayaan Su Zun mencengangkan, bahkan melebihi Han Chen Xingzi. Awalnya aku tak percaya. Lagi pula, Han Chen Xingzi dikultivasikan oleh beberapa kekuatan sekaligus. Bagaimana mungkin dia tidak punya uang? Sekarang rasanya, aku seperti katak di dalam sumur. Seorang pria di alam dewa surgawi angkat bicara. Dia salah satu dari 2 pria tua di alam dewa surgawi bintang 2. Namanya Qiyu, dan dia juga anggota Pavilion Haiti, tetapi dia tidak berasal dari garis keturunan yang sama dengan Wenren. Dia hanyalah tamu yang diundang oleh Pavilion Haiti. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk memindai dengan pikirannya dan memasuki cincin penyimpanan.
Ketika saya benar-benar melihat banyak kristal unsur yang sebesar bukit dan berkilau, saya terkejut lagi. Sejak dia memasuki alam dewa hingga saat ini, dia belum mendapatkan cukup kristal untuk mencapai jumlah 100 miliar. Memikirkan angka ini, dia bergidik. Ekspresi yang lain bahkan lebih berbeda. Mereka yang berada di alam dewa surgawi baik-baik saja, karena mereka berpengetahuan dan berpengalaman. Tetapi mereka yang berada di alam dewa misterius, Wenren Nonghan, dan Kong Falcon, dua generasi yang lebih muda, belum pernah melihat uang sebanyak ini. Ya, di bidang bintang superior, kristal ilahi adalah uang, dan kristal unsur juga uang. Kalau kita ambil kristal-kristal unsur ini dan tukar dengan kristal-kristal ilahi, selain kamar dagang Liu dan kota pembantai naga, arus kas bisnis lain mungkin akan terpotong, kan? Kata Wenren Nonghan sambil tersenyum kecut. Tidak ada bisnis yang bisa menghasilkan 1,8 triliun kristal ilahi dalam waktu sesingkat itu. Bahkan kamar dagang Liu dan toko pembunuh naga pun tidak bisa melakukannya. Cara terbaik adalah berdagang langsung dengan kartu penyimpanan. Kong Falcon berkata, "Aku pernah pergi ke toko pembunuh naga bersama ayahku. Dia membawa 1000 kristal unsur dan ingin menukarnya dengan 100 juta kristal ilahi. Dia menyulitkan penjaga toko. Kalau bukan karena orang yang ditukarnya itu dari keluargaku, mungkin dia tidak akan melakukannya sama sekali. Bisnis selevel itu masih untung, tapi tidak punya banyak kristal ilahi siap pakai. Sebagai perbandingan, mereka tentu lebih suka kristal unsur. Mereka bisa menghasilkan banyak uang dengan menjualnya kembali sedikit demi sedikit," kata Su-han. "Hehe, kamu kan orang kaya, jadi wajar saja kalau kamu paham hal-hal seperti ini." Wenren Nonghan tertawa. Tidak peduli apa tujuan Su-han, setidaknya mereka benar-benar mendapatkan 100.000 kristal unsur. Kalau memang benar ada konspirasi, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita bisa saja mengembalikannya. Dengan adanya paviliun Haiti dan istana Zuyuan, mereka tidak takut. Sedangkan Su-han, masalahnya bukan karena dia punya uang, tapi karena tidak punya tempat untuk menghabiskannya. Ini semua untuk merencanakan masa depan. 18 orang dan 1,8 juta kristal unsur sungguh tak ada apa-apanya dibandingkan dengannya, seorang Taipan yang memiliki puluhan triliun kristal unsur. Tidak. Bahkan tidak setetes pun dalam ember. Simpan saja. Ada beberapa hal yang harus kuurus di pulau fana ini. Setelah selesai, kita berangkat. Su-han berkata, karena ini adalah periode 100 tahun, maka kita secara alami harus menjalankan tugas dan hak kita. Ya, ekspresi semua orang menjadi serius. Permisi, Suzun, di mana kita harus memulai survei langit kita? Su-han memikirkannya dan sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Kudengar ada iblis yang muncul di segitiga Luosheng, jadi kita akan mulai dari sana. Segitiga Luosheng. Wenren Nonghan dan Kong Sun bertukar pandang, merenung sejenak, lalu berkata, "Suzun, kudengar di segitiga Luosheng, sepertinya ada harta karun yang muncul. Kau juga tahu itu?" Su-han sedikit terkejut. "Aku sudah mengetahuinya sebulan yang lalu," kata Kong Suan. Wenren Nonghan berkata, "Sebenarnya, ini bukan rahasia. Banyak kekuatan besar di wilayah level 7 telah mengirimkan para ahli dan generasi muda mereka ke sini. Konon, Prefektur Baihua, salah satu dari 4 prefektur besar, juga telah mengirimkan orang ke sini. Sepertinya wanita tercantik, Susue, ada di antara mereka. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi ini kesempatan bagus untuk mengaguminya. Sebaiknya kau hargai saja," kata Su-han tanpa sadar. Wenren Nonghan terkejut dan ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Su-han berkata, "Jadi, bahkan kekuatan besar di area tingkat ke-7 sudah mengetahuinya. Lalu, 4 bintang besar dan keturunan 9 dewa besar pasti sudah mendengarnya juga." Tentu saja, dengan status mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tahu kalau harta karun itu benar-benar datang ke dunia? Kong Falcon mendesah, di belakang mereka masing-masing berdiri setidaknya 2 kekuatan besar.
Selama ada gangguan di wilayah bintang superior, mereka pasti akan menjadi yang pertama tahu, selain aliansi bintang. Jadi begitu, senyum di wajah Su Han melebar. Ketika dua pria pemberani bertemu di jalan sempit, yang beranilah yang menang. Kalau begitu, kita harus benar-benar pergi ke sana dan melihatnya. Kelopak mata Kong Falcon berkedut, dan ia mengingatkannya, Su Zun, meskipun banyak jenius telah bergegas ke segitiga Luosheng kali ini, mereka hanya di sana untuk menyaksikan tontonan megah itu. Pemenang sejati harta karun itu mungkin bukan kita, para jenius itu. Kalau tidak, mereka tidak akan menarik perhatian beberapa dewa kuno. Jangan lupakan identitas kalian. Setidaknya dalam 100 tahun ke depan, kalian setara dengan dewa-dewa kuno. Bahkan jika kalian benar-benar ingin berpartisipasi dalam pertempuran, tidak ada yang berani mengatakan apapun, kata Su Han. Tapi kita tidak cukup kuat. Dewa-dewa kuno itu bisa membunuh kita berkali-kali hanya dengan sekali pandang, gumam Wenren Nonghan. Pergi dan lihatlah. Jika kau bisa meraihnya, raihlah. Jika kau tidak bisa, menyerahlah. Anggap saja itu milik orang lain dan pergilah ke sana untuk melihat pemandangan yang lebih besar, kata Su Han. Ya, semua orang mengangguk. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.